Akal sudah dikuasai, nggak mampu. Ini luput. Sifat-sifat buruk tidak pernah diperbaiki, padahal itu wajib hukumnya. Tapi karena takdir azali, maka menjadi putusan bahwa orang ini adalah buruk. Nggak bisa itu. Jadi hati sudah dikuasai iblis, hati sudah dikuasai cinta dunia, hati sudah dikuasai oleh nafsu, akal kebelenggu, gak mampu, habis. Kemudian malaikat mendoakan gak ada ruangan. Karena ruangannya ini sudah dijaga sama iblis, rumah nafsu. Ini iblis yang penjaganya. Nah, sedangkan hati ini yang suci, yang ikhlas, yang bersih, ini malaikat. Ini didoakan. Kalau hati tadi diisi ria, ujub, pamer, ya, tangga, amalnya, ini sudah rumah dikuasai iblis. Jadi malaikat menolong, mendoakan gak bisa, gak mampu. Kata si malaikat, mana tempat saya? Maka akal tadi dari cahaya, malaikat dari cahaya, dengan iblis nafsu dari api, nggak ketemu. Nah, ini yang masih belum diputuskan, disebut takdir muallaq. Itu bisa dirubah. Kuncinya cuma taat. Kalau tidak taat, tidak nurut, berarti dia menuju takdir azali. Ini yang bertanya, apakah orang Islam berarti semua masuk surga? Masuk. Semua itu orang gak sembahyang, Islam baca syahadat, nanti masuk surga. Asal sudah mengesahkan bersaksi. Permasalahan. Kalau dosanya tadi satu sholat misalkan 1000 tahun, 60 tahun, hukumannya kali 5 300 tahun. Kali setahun berapa? Dan itu nanti bekas neraka itu dibangkitkan, nanti ada LRP-nya. Di gayanya ada bekas neraka, ada stempelnya. Jadi surga nanti kelihatan, ini orang bekas neraka, kelihatan bekas narapidana, kayak tato itu ya. Tapi masuk neraka dulu. Ini orang fasik, nggak sholat. Nah, orang munafik ini kan orang sholat. Orang munafik itu ngaji. Jangan dipikir nggak ngaji. Bahkan kiainya bisa munafik. Ngerti? Puasa Ramadan, haji, umrah, beramal, sedekah, tapi munafik. Ini kan luar biasa. Nerakanya ini kekal.
Dibandingkan fasik tadi, dibandingkan zalim. Kalau munafik ini, Masya Allah, di dunia saja dikutuk, di langit dan di bumi, apalagi Allah. Bukan gak sholat, bukan gak ngaji, bukan gak duduk di majelis. Yang mabuk-mabuk, dosanya mabuk tadi ini, ketika dia masuk karena zikir masuk surga, walaupun dicemplungkan dulu di neraka, tapi munafik. Apa? Hatinya keras, matanya kering, banyak angan-angan ke dunia, lupa mati, takut mati, nggak ada bekal mati. Itu orang munafik. Jadi renungkan. Jadi kalau orang ngaji itu merasa aman pasti surga, kalau memang betul-betul tujuannya itu ke Allah. Selain menuju Allah berarti kalau nggak bicaranya bohong, ingkar janji. Kalau nggak ingkar janji, khianat. Kalau nggak khianat, banyak alasan. Ini orang yang menuju baik dipikirkan, yang menuju buruk bahan bakar yang memang buruk. Ketemu orang yang buruk sama, ketemu golongan sama, ini yang disebut munafik. Kau pikir orang yang ngaji itu nggak munafik? Di Medina, Nabi Muhammad SAW sampai terkejut. Ya Muhammad, kata Allah, di Medina keliling kamu yang dekat-dekat sahabatmu kebanyakan orang munafik semua. Orang yang cari muka, orang yang cari perhatian, orang yang cari pujian, orang yang cari nomor satu, ada yang cari hormat. Ini Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar itu Amr bin As langsung udahlah lari sendiri. Bahkan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kamu nggak tahu. Aku tahu siapa-siapa mereka itu yang mendekati kamu. Jadi Nabi Muhammad SAW. Ini kuncinya itu tadi. Kalau ngaku zalim, insya Allah kamu tidak akan putus. Bahkan Rabbana Zalamna menjadi satu wirid, bukan satu doa saja, wiridan, sampai betul-betul ya terhimpit dadamu sesak karena mengaku atas kedoliman. Udah minta pengampunannya, minta dikasihnya, ya. Lana kunna, nah, sekali dan jangan kau jadikan kami ya Allah golongan orang rugi. Nah ini amal. Nanti pertemuan-pertemuan tadi, ya sekarang kamu bisa dekat ilmu itu dengan amal. Itu perjalanannya 700 tahun.
Mungkin sekarang kamu bisa dekat, tapi nanti kalau sudah di arwah alam barzah, ilmu dan amal itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Itu ditempuh dengan kuda yang cepat lagi. Itu riwayat Ibnu Abbas. Riwayat yang lain 500 tahun. 1 derajat kedua. Padahal ilmu dan amal ini bedanya 500-700 derajat. Kapan ketemunya? Makanya kalau kamu lihat kuburan ditumpuk berarti bisa dekat. Karena derajat saja itu perjalanan bisa 500 tahun walaupun ditumpuk ulangnya jadi satu. Kalau amalnya tidak sama. Nah, jadi jangan tertipu dengan dunia ini kan. Dekatnya bagaimana kamu dengan manusia itu, tapi tidak dekat dengan Allah. Itu seperti kamu terlempar di jurang. Secara fisik kamu dekat, tetapi secara hakikat kamu jauh. Karena hatimu selain Allah. Itu. Maka hadirkan hatimu di Allah, maka ketemu Allah dan Allah. Bukan jauh. Satu riwayat daripada satu wali kutub yang namanya Al-Imam Abu Hasan As-Sadili. Al-Imam Abu Hasan As-Sadili itu orangnya yang sudah kalau ketemu manusia lari. Kalau aku ketemu seseorang akan merusak ketuhanan. Coba. Jadi kalau ketemu orang lari. Begitu ketemu orang dia tidak mau muncul sifat kemanusiaan. Karena itu sifat kemanusiaan adalah sifat yang melupakan Allah. Itu nggak bisa ditiru. Karena kakek buyutnya semua wali hukum ya. Cuman ini sejarah. Ketika bermimpi, mimpinya nggak seperti kita. Mimpi di Masjidil Aqsa, melihat ada Rasulullah, ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua Nabi kumpul. Kemudian Nabi Isa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mendengar dialognya Nabi-Nabi ini dengar sama Abu Hasan As-Sadili. Siapakah di antara kita Rasul yang paling utama, yang betul-betul alim? Kata Nabi, nggak ada. Masa Nabi Musa nggak alim, Nabi Musa? Lantas siapa kalau andai kata engkau ya Rasulullah ada Nabi yang kagak guna? Misalkan kau ditunjuk, kalian semua tidak akan bisa menyamai dengan kealiman Imam Ghazali. Kalian cuma ahli ibadah, ahli dakwah, tapi tidak alim.
Nabi. Kalau ditunjuk alim, Imam Ghazali itulah yang Nabi ke-26. Dan bahasanya, kitabnya itu hampir nyamai Al-Quran. Kitab Ihya Ulumuddin itu hampir nyamai Al-Quran. Allah saking percaya kepada Imam Ghazali, maka terkejut yang namanya Abu Hasan Asy'ari. Kalau begitu ya Rasulullah, kata Nabi Musa, jadikanlah kami umatmu agar aku bisa ketemu sama Imam Ghazali. Minta jadi umatnya. Jadi Nabi Musa ingin jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang alim fakih itu lebih ditakuti daripada yang lain. Iblis pun takut. Asal fakih. Bagaimana sejarahnya? Yang tentu orang yang suka mencari ilmu, yang terus mencari ilmu itu sampai ke Kairo, sampai ke mana Mesir, keliling terus. Yang namanya bahasa Nasrani nggak kenal malam siang. Karena ada berita di situ ada wali kutub, maka dia lari. Ternyata di kota itu dilihat tidak ada wali kutub. Dia belajar di Mekah lagi 3 tahun, 8 tahun, merasa tidak puas, belum berbukanya ilmu. Belajar di Mekah sudah, belajar lagi ke Kufah, mana saja daerah yang dia belajar masih saja ilmu dohir, tidak puas. Maka akhirnya berangkat dia ke Kairo. Ternyata tidak ada torekot di situ dari sana Imam Ahmad Rifai. Pokok imam akhirnya datang, tapi bukan wali kutub, hanya bentuk pemimpin tarekat, tapi belum wali kutub. Yang mencari wali kutubnya. Waktu itu dipimpin wakilnya dari senama, rupanya Abu Sa'id. Katanya, tahukah kamu di mana? Saya tidak nuntut ilmu, saya tanya wali kutub di mana? Karena saya akan belajar. Kembali kamu ke negerimu saja, ke Syam, ke Mesir aja kembali. Wali kutub ada di tempatmu, daerah, cuma di atas bukit. Cari, ternyata benar naik di atas gunung. Di atas gunung. Yang sudah kasat ini masih belajar ilmu lagi. Ketika sebelum datang mimpi dulu. Yang wali kutubnya nanti ada seorang cucu Rasulullah bin ini sampai bin 55. Jadi dari mulut gua itu langsung, ya Ali, ya Abu Hasan Asy'ari bin Muhammad bin Ali bin Ahmad ini, sampai badannya bingung, sampai datuknya itu sampai 25 tahun. Kalau kita kan ini sudah habis, ketika 4 tidak tahu, ini tahu semua. Nah sudah sebenarnya. Sebelum kau datang, aku sudah dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW, menceritakan bahwa Rasulullah tutup bahwa akan datang, didiklah dia sebagai bentuk badali yang meneruskan. Maka setelah masuk berguru di situ. Jadi gurunya bernama
Syekh Abu Abdurrahman Abdus Salam. Namanya Abdus Salam itu gurunya dari Imam Abu Hasan Asy'ari, yang bersanad semuanya kepada Syekh Qadir dan Jilani. Ketika Syekh Jilani itu sudah meninggal 50 tahun sebelumnya, akhirnya diangkatlah dan jadi wali kutub, diperintahkan tidak satu pun jemaah. Kamu nanti keluar dari sini, kamu di daerah itu, nanti kamu dapat fitnah besar. Nanti setelah itu seminggu kamu nanti ke Mekah. Nanti sebulan kamu dari situ nanti hijrah lagi. Jadi sebelum kejadian itu sudah dimonitor sama dia. Nanti kamu akan dihujat, kamu akan dihina, kamu akan difitnah. Kamu jangan meracuni. Itu salah satu derajat yang tinggi. Nah, itulah sampai sekarang semua kalangan habaib yang rata-rata semuanya banyak mengikuti tarekat Asadiliyah. Bahkan hijab-hijab yang dikeluarkan hijab Asadiliyah, kita keluarkan hijab Asadiliyah. Itu wali kutub. Jadi yang jelas bahwa perjalanan orang menuntut ilmu itu tidak ada memikirkan kecuali bagaimana ya, Allah itu meridhoinya. Ketika kamu menuju jalan, menuju Allah, dunia singgah di hatimu, maka apa kata sebuah celaka. Pantas tempatku ini adalah orang-orang yang masuk neraka. Padahal cuma mampir. Nah, itu kita nggak ikutin. Yang jelas kita ini mentaati saja. Bagaimana caranya kita riyadhah, bagaimana kita menjalankan, bagaimana cara ibadah. Jadi takdir azali dan takdir mu'allaq, takdir azali nggak bisa dirubah. Contohnya, apa bisa anjing jadi kucing? Apa bisa kucing jadi anjing? Itu namanya takdir azali. Takdir mu'allaq sementara ketika dia bodoh, ketika dia jahil, belajar, hilang bodohnya. Dia betul-betul ingin belajar, ingin maju, ingin bisa, hilang. Kemudian didukung lagi sama mursyid, yang dia ini didoakan lagi, titip bluetooth, USB. Jadi semakin yakin, semakin khusyuk, begitu. Tapi kalau tidak, ya enggak. Yang jelas 4 perkara tadi, bagaimana kamu waspada antara siaga, waspada 1, waspada 2, siaga. Jangan berbuat sesuatu, kamu harus bertanya, apakah langkahku ini berdasarkan akal, apakah langkahku berdasar nafsu, apa langkahku berdasar petunjuk. Kadang-kadang nafsu itu menerjang, kadang-kadang akal menerjang, petunjuk tidak. Benar pada saat itu, tetapi kamu tidak tahu akhir. Baik menurut kamu awalnya, tapi kamu nggak tahu siksanya.
tahu? Enggak. Enggak. Gitu. Kenapa murid yang jadi itu? Enggak. Al-Imam Habib Umar Abdul Rahman Al-Abbas. Itu contoh. Arab desa Al-Ajam, bukan Habib. Syabullah Baros ini bukan Habib. Syekh itu bangsa Arab, desa Al-Ajam. Ya. Tapi Habib Umar Abdul Rahman Al-Abbas mengatakan, kamu tidak akan sampai tawasulmu kepada aku sebelum kamu lewati Syekh Abdul Baros. Aneh kan? Kenapa nggak ditunjuk ke Habib lain? Kamu harus latih Habib ini baru ke saya. Mas berarti kalau Umar bin Abdul Rahman Al-Abbas, Syekh Abdul Baros, nggak bisa ditinggal. Kita langsung Habib Umar bin Al-Abbas, kota kan nggak sampai. Karena pintunya Syekh Abdul Baros. Bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Hanya karena taat. Bagaimana taatnya? Ketika saat itu di pintu pagar itu Nabi Khidir datang. Bahkan Al-Habib Umar Al-Abbas ini mengatakan, itu ada Nabi Khidir. Apakah kalian tidak pernah ketemu? Apakah kalian mau salaman? Apakah kalian minta doa? Padahal itu yang dicita-citakan, yang diinginkan seluruh pelajar agar bisa bersentuhan tangan dengan Nabi Khidir, minta doa Nabi Khidir pasti kabul. Alhamdulillah semua jemput yang namanya Habib Umar bin Nabi Khidir jemput. Saya lihat Baros duduk. Gurunya tanya, kenapa kamu gak ikut-ikut juga? Itu mumpung Nabi Khidir datang. Tidak, guru, saya di sini saja. Apa alasanmu? Saya tidak bisa bicara alasan apa. Bahkan noleh saja tidak. Ketika datang masuk di pintu, ya langsung semua orang ikuti belakangnya semua. Saya jawab tidak melihat. Seakan-akan tidak peduli itu Nabi Khidir. Waktu sampai masuk ikut semua, mengikuti semua. Langsung, ya kalau begitu kamu tunggu sini. Langsung Nabi Khidir sama Habib Rahman Al-Abbas masuk di kamar berdua. Selesai, setengah jam, 1 jam, selesai bicara apa rahasia, keluar lagi, tetap posisi Syekh Abdul Baros gak berubah. Kemudian langsung ditinggal, diikuti lagi semua cium tangan ini semua sampai di pagar. Sedangkan yang namanya Syekh Abdul Baros tidak bergerak. Senyum namanya guru. Maka ditanya, apa alasanmu sehingga kamu itu kok tidak menghormati Nabi Khidir? Kamu gak minta doa Nabi Khidir, kamu kok tidak berdoa Nabi Khidir? Pertama guru, saya ilmunya guru saja gak mampu, apalagi ilmunya Nabi Khidir. Ilmunya guru saja saya gak mampu, apalagi Nabi Khidir. Itu Nabi, bukan tingkatan saya. Yang kedua, dia datang Nabi Khidir itu bukan untuk saya atau untuk anak-anak. Dia datang pertama untuk guru, bukan urusan saya.
Ini yang kedua. Yang ketiga, man musyafaha indal ulama musyafaha dan nabi. Barang siapa yang salaman dengan ulama itu sama dengan salaman pada Nabi Muhammad. Hadis. Kan tadi guru sudah salaman sama Nabi Khidir. Saya salaman sama guru sama kan? Saya salaman Nabi Khidir. Tidak. Kalau begitu kamu adalah murid di antara yang menjadi khalifah. Semua sir Nabi Khidir semua itu ada padamu. Kau sudah dapat ilmunya Nabi Khidir semua. Kenapa? Bukan fanatik. Alasannya itu tepat, bukan urusan saya. Tapi guru perintah. Perintah guru itu harusnya manusia yang cerdas berpikir. Kalau disuruh menyambut, saya menyambut, tapi saya persilakan di hadapan guru, saya tidak ikut campur yang bukan urusan. Tapi kenyataannya mereka sudah ngepung semua sama Nabi Khidir. Padahal Nabi Khidir minta bicara 4 mata. Sudah nggak ada akhlaknya. Makanya tadi Al-Imam Barak belajar ilmu 20 tahun atau 10 tahun, tapi belajar akhlak 30 tahun nggak lulus-lulus. Sedangkan si Ali bin Baras tadi hanya dengan tindakan yang bijak itu sampai dimasukkan dalam tawasul, tidak akan sampai Fatihahmu kepadaku kecuali kamu melewati jembatan dulu, pintunya Syahid bin Baras. Begitu pula kata Rasulullah SAW, kau tidak akan bisa masuk rumahku sebelum kau buka pintunya Sayyidina Ali. Jadi ketok dulu yang nanya pintu Sayyidina Ali, baru kamu bisa bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli